Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Tio. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit lelah karena pekerjaan di sekolah tadi, tapi tetap semangat mengikuti. Iya, iya. Nah, begini Bu, Iya Pak. kemarin kan menindaklanjuti perbincangan kita kemarin, yang belum selesai kan katanya Ibu Mhm. Rita ada yang mau dibicarakan dan Oh iya Pak, heeh. diskusikan. Iya iya. Nah, apa sih masalah apa sih Bu yang ingin didiskusikan pada kegiatan hari ini, pada diskusi Eee, kita ini? iya iya. Begini Pak, saya ini ingin minta di-coaching sebenarnya, dengan Pak Tio ini Pak, biar saya, apa ya, tumbuh lagi motivasi seperti itu, masalah pembelajaran di kelas nih Pak. Iya. Mhm. Nah, pembelajaran di kelas Bu, maksudnya bagaimana pembelajaran di kelas? Jadi saya itu ingin membuat pembelajaran yang dapat membuat murid saya itu antusias dalam belajar, Pak. Jadi selama ini tuh saya ngerasa murid saya itu kurang fokus dalam belajar bersama saya. Jadi saya pengen murid saya tuh ketika belajar tuh sudah, dengan semangat, tersenyum ketika saya masuk kelas tuh, jadi mereka sudah menanti-menanti saya di dalam kelas, seperti itu, Pak. Oh, jadi pada kesempatan kali ini Ibu ingin meminta agar murid itu lebih semangat gitu ya. Mhm mhm. Nah, baik Ibu, dalam pembicaraan kita hari ini, Mhm. tujuan yang ingin Ibu capai nantinya itu apa? Tujuan Eee, dari iya, pembicaraan diskusi kita hari ini? heeh. Saya tuh pengennya muncul ide-ide baru, yang bisa saya terapkan di kelas ketika saya mengajar, kemudian, apa ya, kegiatan-kegiatan yang bervariasi yang bisa saya lakukan di kelas. Saya tuh seperti, apa ya, selama ini, buntu seperti itu, Pak. Jadi, Iya, iya. iya, heeh. Jadi untuk, membuat anak tuh lebih fokus dan lebih antusias dalam pelajaran saya, seperti itu, Pak. Jadi saya pengen ada ide-ide baru seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi di sini Ibu menginginkan ide-ide baru sehingga dalam proses pembelajaran nanti anak-anak jauh lebih aktif lagi dalam mengikuti pelajaran Mhm. Ibu ya, Bu, ya. Iya iya, Pak. Kalau boleh tahu ya, Bu, ya, Mhm bagaimana proses pembelajaran mhm. yang telah Ibu lakukan tuh di dalam kelas itu bagaimana? Kalau selama ini yang sudah saya lakukan itu, saya sudah berupaya sih Pak membuat pembelajaran yang bervariasi, seperti misalnya diskusi, kemudian, eee, untuk materinya itu saya coba mendownload video dari YouTube, tapi ya tetep aja anak tuh masih ada yang kurang aktif ketika misalnya habis diskusi atau habis nonton video, ketika kita tanya, anak tuh masih ada yang, "Hah?" Masih bingung seperti itu, masih belum fokus dalam belajar. Ketika diskusi masih ada yang sibuk sendiri, seperti itu, Kak. Oh, seperti itu. Jadi Mhm kalau saya lihat ya, mhm saya, mendengarkan tadi penyampaian cara Ibu mengajar itu sebenarnya sudah bervariasi ya. mhm Dan mhm sekarang ini bagaimana caranya kita memunculkan anak antusias anak. Nah, mhm dari kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi kira-kira mhm ada tidak yang bisa kita selipkan Bu, di sana? Sehingga anak itu jauh lebih aktif lagi. Sedangkan metode yang Ibu ajarkan tadi itu sudah bagus loh. Sudah mhm melihat video, sudah bisa teks tadi bermacam-macam kan, mhm sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, mhm. kira-kira ada tidak yang mungkin bisa kita selipkan sehingga anak itu bisa jauh lebih antusias? Apa ya, Pak, mungkin selama ini saya belum, membuat pembelajaran itu, apa ya, kalau, menurut saya, mungkin harus menyisipkan ice breaking mungkin ya, Pak, ya, dalam pembelajaran saya tuh biar anak tuh tidak bosan. Jadi mungkin selama ini mereka, kurang fokus atau misalnya tidak antusias karena mungkin ya menonton video lagi, diskusi materi lagi, mungkin butuh penyegaran sepertinya ya, Kak, ya, dalam proses pembelajaran.
Itu sepertinya bisa, Bu. Karena Heeh. es baking itu kan kita bisa taruh di awal dan Iya. di akhir Iya, heeh. ataupun di tengah-tengah. Jadi Mhm mhm. mungkin ini bisa membantu trik dari kejenuhan anak tadi sehingga dia bisa eh, antusias lagi mengikuti pelajaran matematika tadi. Selanjutnya, Ibu. Halo? Iya, halo Bu Rita. Bu Rita, Oke. Oke oke. ya? Ter Tidak terkoneksi. Jadi gimana, Pak? Iya. Heeh, Tadi kan Ibu Rita tadi mengatakan tadi kan mhm. selain pembelajaran yang berbagai metode Ibu lakukan tadi, sepertinya kita perlu detailkan adalah trik ice breaking Mhm mhm. sehingga bisa membuat anak jadi menarik tadi. Selain ice breaking, Bu, kira-kira ada lagi nggak yang bisa kita selipkan dalam mode pembelajaran itu di ketika proses pembelajaran Ibu Rita Heeh heeh. lakukan? Sebelum, untuk yang mungkin yang lainnya, Pak, saya ini tertarik dengan ice breaking nih, Pak. Eee, Iya, jadi, saya itu pengen buat ice breaking di kelas, cuman saya itu, apa ya, belum, apa ya, rasanya perasaannya apa, mungkin bisa jadi belum percaya diri. Apakah anak ini iya. akan mengikuti ice breaking yang saya kerjakan, seperti itu, Pak. Apakah anak ini akan antusias dengan ice breaking yang saya berikan? Gimana, Pak, menurut Bapak, pendapat Bapak? Bagaimana saya membuat ice breaking itu bisa menarik, apa ya, Eee, minat antusias siswa. Jadi saya tuh merasa seperti tidak percaya diri untuk melakukan ice breaking itu. Karena saya takut anak itu, "Ah, apa sih Ibu ini? Apa sih yang Ibu pengen lakukan ini?" Ya seperti itu. Saya muncul pemikiran seperti itu dari anak saya. Jadi ada rasa kekhawatiran dalam Mhm, diri Ibu. iya. Jadi berarti ini berita, ya Bu, Eee, trouble ya. Gimana Bu? iya itu tadi yang Trouble? iya iya, agak macet-macet. Itu Pak, Ya. jadi ada, sedikit kekhawatiran dari dalam diri saya, apakah anak itu mau menerima ice breaking yang saya lakukan, seperti itu. Eh Mungkin berarti ada rasa ketidakpercayaan. Sebenarnya tadi Ibu mau memakai ice breaking tadi kan. Nah, apakah ini menjadi salah satu hambatan? Terus kan ya. Halo Bu. Halo, kenapa ini yang kita Iya, jaringannya ya. heeh heeh heeh, Jaringannya nggak stabil ini Bu. heeh, tiba-tiba lost contact, lost sinyal, Iya. heeh heeh. Oke Pak, Ya. Oke. heeh, Jadi pertama berarti di sini tadi ibu sendiri yang mengatakan bahwa mhm, ibu tadi sepertinya meletakkan ice breaking, mhm, ya kan? mhm, Tapi di sini yang menjadi permasalahan ini apakah ice mhm, breaking ini akan berhasil atau tidak? Gitu ya, Bu, ya? mhm, iya Pak, ada sedikit kekhawatiran dari dalam diri Ada saya. sedikit kekhawatiran Iya, heeh, eh, pada diri ibu. mhm, Ibu sekarang kita dalam kegiatan ini, eh, ibu mencoba, mhm. mencoba melihat reaksi anak terlebih dahulu. Ibu, apakah ibu sudah melihat reaksi anak atas kegiatan itu? Nah, itu bisa dicoba, bisa kita lihat. Oh iya Pak, heeh heeh. Trouble lagi ya. Halo, panik ini.
Luar Kenapa? biasa luar biasa sinyal ini kok tiba-tiba terhenti lagi. Iya, di sini terputus, Bu. Lagi seru-serunya ini, Pak. Oke, ya. Heeh, lanjut, Pak. Jadi, Oke, ayo lanjut. mungkin, yang masalah ice cream breaking tadi saya sudah bisa menangkap, Pak. Jadi sebenarnya harus dicoba dulu, Pak, ya. Jadi Iya, maka kita tahu apakah anak itu antusias atau tidak. Kalau kita tidak coba, ya kita nggak tahu anak tuh mau atau enggak, atau menarik atau enggak untuk dia, ya. iya. Jadi, seperti yang Bapak tanyakan tadi, langkah lain ya, Pak, ya, yang bisa Iya, kira-kira saya ada langkah lain tidak? jadi selama ini, saya membuat pembelajaran itu sudah bervariasi ya, makanya saya merenung, saya sudah buat pelajaran bervariasi, berdiskusi sudah, nonton video sudah, kemudian saling, bertukar, pemikiran atau pengetahuan dengan teman sudah. Cuman yang belum saya lakukan ini sebenarnya memetakan kebutuhan belajar ini, Pak. Sepertinya saya, harus memetakan dulu kebutuhan belajar murid ini, mungkin saya bisa mulai dari sana sepertinya, Pak. Jadi tadi kan Mhm dari kegiatan pembelajaran Ibu mhm. tadi mengatakan bahwa nanti mungkin kita bisa meletakkan ice breaking. Iya, heeh. Yang kedua, hal yang lain adalah pemetaan, Iya, Pak, heeh. pemetaan jadi Heeh heeh. Iya, Pak. eh, pemetaan terhadap anak-anak Kebutuhan tadi. iya, kebutuhan anak Iya, tadi, heeh. anak-anak. Mhm. Jadi dalam pelaksanaannya nanti rencananya Heeh heeh. rencananya itu nanti rencana Ibu Heeh. untuk mencapai tujuan tadi Mhm. agar anak-anak tadi bisa lebih antusias itu bagaimana? Kalau rencana saya itu langkah pertamanya sepertinya saya harus buat RPP dulu, Pak. Jadi harus saya sisipkan ice breaking di dalam RPP saya itu, Pak. Jadi Ibu akan menyelipkan Iya, ice breaking ya heeh, Bu ya selama ini kan saya tidak dalam pernah terencana, heeh. ya. Jadi kita selipkan dulu ice breaking siang. Ya. Jadi selain itu Ibu, strategi apa yang akan Ibu lakukan Mhm, agar itu bisa terlaksana strateginya? oke. Selain Eee, iya, selain menyisipkan ice breaking itu, sepertinya saya harus memetakan dulu kebutuhan belajar muridnya, Pak, berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Mungkin strategi yang akan saya lakukan yaitu membuat angket berupa pertanyaan-pertanyaan dulu kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. Itu, Pak, sepertinya. ini Ibu akan membuat angket lebih ya Iya dalam iya, mhm. sekarang ukuran keberhasilannya itu nanti dalam pelaksanaan aksi nyatanya nanti itu Mhm. bagaimana? Eee, Ukuran keberhasilan itu ya tadi, Pak, ketika anak sudah dapat fokus dan antusias, kemudian bergembira dalam pembelajaran saya itu saya rasa udah berhasil apa yang saya lakukan. Kalau anak itu udah bisa fokus, itu, Pak. Oke, jadi em, apa sih komitmen Ibu Rita terhadap aksi nyata nanti yang akan Ibu rencanakan itu? Mhm. Eee, Harus ada peningkatan, Pak, dari aksi nyata saya ya harus itu tadi, harus berhasil, kemudian harus ada peningkatan ke arah yang lebih baik lagi proses pembelajaran saya. Saya berharapnya seperti itu, Oke, oke, keinginan jadi saya. jadi aksi Iya, nyata tadi ada mhm. peningkatan Ibu Iya, Rita ya. Pak, Dalam kegiatan ini nanti Bu, mhm seandainya untuk menjaga komitmen, mhm. ada tidak orang atau apa yang dapat membantu Ibu Rita dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Sepertinya saya butuh bantuan dari teman sejawat nih, Pak, karena,
Saya membutuhkan orang yang dapat merefleksi kegiatan yang saya lakukan. Jadi yang membantu saya mengamati proses belajar saya, sehingga dari sana nanti saya bisa refleksi apakah Iya, apa yang sudah saya lakukan ini sudah benar atau belum, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya perbaiki. Jadi mungkin saya butuh bantuan dari rekan sejawat juga. oke Bu Rita. Jadi eh, Bu Rita, untuk menjaga komitmen ini, Ibu memerlukan bantuan dari teman sejawat. Iya. Nah, baiklah Ibu Rita, dari kesempatan kita berdiskusi kali ini, apa yang telah Ibu dapatkan dalam kegiatan kita? Ya muncullah ide baru dari saya Pak, yaitu, mungkin dari tadi yang sudah kita bahas, jadi saya harus berani melakukan ice breaking itu Pak. Jadi jangan, berprasangka yang tidak bagus dulu di awalnya, kalau kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu ice breaking itu bisa diterima atau enggak dengan siswa. Kemudian yang kedua, walaupun sudah beraneka ragam mungkin, strategi pembelajaran kita, kalau tidak dipetakan terlebih dahulu, kesiapan belajar anak ya percuma saja. Jadi kita harus tahu dulu kesiapan belajar anak berdasarkan minat, profil belajarnya, dan kebutuhan belajar anak itu, kesiapan anak belajar. Itu Pak yang saya dapatkan. Ya. Oke, jadi Ibu Rita kita sudah mendapatkan hasil diskusi kita Iya. pada kegiatan hari ini, Bu ya. Iya iya Pak. Semoga itu bisa bermanfaat dan memang benar-benar meningkatkan apa yang memang kita inginkan. Iya. Bu Rita, mungkin bisa kita lanjutkan diskusinya di lain kesempatan, biar kita sambung lagi Iya Pak, iya diskusinya. iya Pak, heeh. Terima kasih Pak, saya sudah diberi pencerahan. Oke, sama-sama Bu. Apa kabar nih Pak Pio? Gimana hari ini perasaannya? Alhamdulillah baik, dan perasaannya alhamdulillah cukup baik juga pada hari ini ya. Iya. Sudah melakukan kegiatan aktivitas di sekolah tadi, alhamdulillah semangat. Iya, kelihatan semangat Pak Pio. Kemarin waktu pulang sekolah Pak Pio sempat menyampaikan kalau Pak Pio ingin di-coaching nih katanya, ada yang mau disampaikan. Jadi kira-kira mengenai apa tuh Pak Pio? Ya Bu, kemarin kan sudah pembicaraan kita lebih lanjut kemarin. Saya ingin berdiskusi, bertukar pikiran, meminta solusi dari Rita, mungkin membantu saya mencari solusi nantinya. Nah di sini saya merasa di sini Bu, mungkin lebih kurang sekitar 3 minggu hampir 1 bulan gitu ya. Saya di sini merasa tidak fokus. Jadi fokus dalam melaksanakan suatu kegiatan, jadi kegiatan apa saja, baik itu di pekerjaan di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Malah terkadang saya tuh blank gitu. Oh ya, dulu yang harus saya kerjakan. Terus ternyata yang saya kerjakan ini ternyata yang deadline-nya ini, jadi saya nggak fokus gitu. Saya sekarang ini merasa kurang fokus intinya Bu dalam waktu beberapa ini untuk melakukan kegiatan atau suatu kerjaan. Jadi masalah ketidakfokusan Pak Pio ya. Iya Bu. Baik, kita coba berdiskusi ya Pak Pio ya. Kira-kira dari diskusi kita ini nanti apa yang ukuran keberhasilan diskusi yang mengenai ketidakfokusan Pak Pio capai dari hasil diskusi ini? Maaf Pak Pio, tidak terdengar suaranya. Belum. Sudah Bu? Sudah. Oke. Jadi kita ulangi ya Pak Pio ya. Ya Bu. Kan tadi Pak Pio menyampaikan kalau Pak Pio berapa minggu belakang ini kurang fokus kan. Jadi kira-kira dari diskusi kita ini nanti apa yang ingin Pak Pio lihat ukuran keberhasilan dari diskusi kita hari ini yang ingin Pak Pio capai? Saya berharap ketika saya sudah berdiskusi, ketika saya nanti sudah
menyampaikan mungkin apa yang menjadi unek-unek saya ini, saya bisa mendapatkan solusi sehingga saya bisa kembali fokus dan bisa menata pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin sehingga semua itu berjalan dengan seperti apa yang diinginkan. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Eh, Kalau kita pakai skala nih Pak ya, kan kata Iya. Pak Pio tadi, Pak Pio kurang fokus tuh. Jadi kalau misalnya kita pakai skala antara 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Pio sekarang, eee, dalam hal ketidakfokusan Pak Pio untuk menuju tujuan yang ingin Pak Pio capai tadi? Ini Bu Rita, Mhm, kalau saya merasa sini Bu Rita ya, mhm. mungkin saya ini masih di antara skala 6 sampai 7. Oh iya, 6 Nah, sampai 7. Mhm, mengapa mhm. saya mengatakan seperti ini? Karena ya ketika saya merasa pekerjaan itu memang kadang saya kerjakan dan selesai, Mhm. kejar-kejaran. Tetapi semua itu saya kerjakan, semua itu saya lakukan, ibaratnya saya seperti dikejar sesuatu seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Saya merasa ini saya kerjakan, yang di belakang ini sudah menunggu, yang ini saya kerjakan, yang ini sudah menunggu. Jadi saya merasa seperti dikejar. Jadi itu saya merasa saya ini berada di posisi 6 sampai 7 tidak fokusan saya. Berarti udah ada usaha yang selama ini Pak Pio lakukan ya, Pak, ya, untuk, tetap bertanggung jawab seperti itu, Pak, ya? Iya, Dalam menyelesaikan tugas Pak Pio yang beraneka ragam itu, tanggung jawab Pak Pio yang bermacam selain mungkin kegiatan di sekolah, kemudian kegiatan yang lainnya di luar sekolah kan beraneka ragam itu. Jadi sebenarnya Pak Pio itu sudah ada yang Pak Pio usahakan atau Pak Pio lakukan untuk mencapai usaha tersebut. Kira-kira apa kekuatan Pak Pio yang sudah Pak Pio selama ini lakukan? Walaupun mungkin masih kurang fokus, tapi tetap dapat menyelesaikan tanggung jawab itu. Apa yang menjadi kekuatan dari diri Pak Pio? saya merasa dulu ya, yang menjadi kekuatan pada diri saya ini Mhm, yaitu rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya kerjakan. iya, Karena apa? Saya merasa ini menjadi kekuatan saya karena ya karena ini pekerjaan saya ya harus saya kerjakan. iya, Itu harus saya kerjakan sampai selesai intinya. Itu yang menjadi kekuatan itu yang pertama, Bu. mhm, Terus yang kedua menurut saya seperti kredibilitas atau harga diri saya gitu. iya, Kalau memang kalau ketika saya tidak menyelesaikan pekerjaan itu mhm, dengan baik ataupun mhm, tidak terselesaikan, otomatis saya harus mempertanggungjawabkannya kepada kepala sekolah, kepada mhm, wali murid, dan itu mhm. ya kalau memang tidak selesai saya malu, Bu. Jadi Iya, 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 yang Pak. mungkin menjadi kekuatan diri saya itu. Iya, heeh, Selain heeh. saya sampai walaupun mengerjakannya terburu-buru ataupun seperti dikejar-kejar tadi sih, Bu. Mhm, jadi tanggung jawab Pak Pio ya, karena Pak Iya, Pio sudah berani mengambil keputusan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, jadi Pak Pio memiliki tanggung jawab besar di situ, untuk menyelesaikannya, begitu Pak ya? iya, Bu, menurut saya itu. Heeh. Jadi, dari kekuatan Pak Pio, tanggung jawab Pak Pio, kemudian rasa, kredibilitas mungkin ya, nama baik Pak Pio yang Pak Pio, katakan tadi, peluang apa yang dapat Pak Pio ambil untuk, biar Pak Pio bisa fokus dalam, tanggung jawab Pak Pio tersebut? Ya, menurut saya peluang yang saya ambil di sini, peluang Oke. yang dapat saya ambil dari kegiatan, dari kekuatan saya tadi adalah saya berusaha melakukan usaha semaksimal mungkin Bu peluang saya sehingga tanggung jawab ini bisa terselesaikan, bisa terlaksana. Jadi saya benar berusaha semaksimal mungkin untuk usaha Iya. tersebut. Berusaha, oke. Kira-kira dalam usaha tersebut berusaha semaksimal itu ada nggak Pak, hambatan atau gangguan yang menghalangi proses Pak Pio? Sebenarnya karena apa ya? Karena terlalu banyak mungkin pekerjaan atau kegiatan baik di Mhm, sekolah juga selain kita ngajar
saya juga sebagai pembina OSIS, saya juga sebagai pengurus eh, keuangan bagian baju. Jadi saya sepertinya itu sering kelupaan gitu. Hambatan itu karena terlalu banyak lagi. Saya Iya, sering iya. lupa karena yang mana yang harus saya kerjakan lebih dulu tuh saya lupa. Mhm. Jadi tadi hambatan itu mungkin karena banyak kerjaan, membuat saya lupa keteteran tadi. Itu sih Iya, Bu. iya, iya, iya. Jadi apa nih rencana Pak Pio? Kata Pak Pio tadi kan sering keteteran tuh, karena saking banyaknya pekerjaan. Jadi kira-kira apa nih rencana Pak Pio yang utamalah prioritas Pak Pio, yang dapat lakukan dalam waktu dekat ini untuk biar menghindari keteteran itu? Sepertinya Ibu ya, Mhm. maksudnya saya harus merefleksi diri saya kembali, terus Mhm. membuat kayak pengingat, mungkin membuat kayak jadwal atau pengingat yang terstruktur sehingga tahu yang mana deadline yang harus dikerjakan dahulu, yang mana yang bisa ditinggalkan dulu. Mungkin seperti itu Ibu ya. Yah, ide yang bagus tuh Pak. Membuat note ya Pak ya, seperti memo-memo Nah, kecil seperti seperti itu Pak itu. ya? Heeh, heeh. Iya, iya. Jadi kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Pio itu? Ya, kalau menurut saya Bu ya, hubungan keberhasilan ini di sini saya bisa membuat jadwal Mhm, jadwal pekerjaan itu secara terperinci mhm, dengan jelas. mhm. Jadi sehingga bisa dibuat strategi entah itu di dalam buku agenda ataupun di ruang kerja ditempelkan berupa not tadi kan tuh. Iya. Jadi akan terlihat itu nanti Mhm, Bu, mhm, mhm. hasilnya itu. Itu sih saya ukuran untuk rencana. Ukuran rencana keberhasilan agar bisa tercapai itu Pak ya, Ya, bisa rencana itu. tercapai. Misalnya nih, misalnya masih ada gangguan, kira-kira kan dari rencana Pak Pio bikin note gitu. Misalnya masih ada gangguan nih dari rencana ini, ada hambatan, kira-kira ada cara lain nggak Pak Pio untuk mengatasinya? Cara lain, eh mungkin bisa dengan hampir sama Ibu ya dengan Facebook tadi ya terus, tapi di Mhm, handphone dibuat seperti di alarmnya itu atau di jam di tanggalan itu kan iya, biasanya ada pengingat. mhm, Jadi kalau karena handphone kan kita gunakan setiap hari, mhm. kita bawa kemana-mana, jadi saya rasa itu bisa juga untuk mengingat selain karena kalau kayak ditempel di ruang kerja itu tidak terlihat. Mhm, Tapi mhm. ketika saya tuh punya handphone itu bisa mengingatkan. Dan selain itu, menurut saya kan saya bekerja ini kan intinya bersama tim. Jadi Mhm. mungkin meminta atau berkolaborasi kepada tim, mungkin untuk mengingatkan ketika pekerjaan-pekerjaan itu Oh iya yang itu mana harus heeh. dikerjakan. Iya, iya. Jadi, bisa itu ya, masuk ke hal yang membantu Pak Pio ya, jadi meminta Iya, teman untuk mengingatkan. Dalam menjaga komitmen itu Pak Pio minta iya, bantuan dari teman Pak Pio, seperti itu Pak Pio ya? iya Bu. Oke, heeh. Kita sudah membicarakan nih rencana terdekat Pak Pio yang akan Pak Pio lakukan. Jadi apa nih komitmen Pak Pio dengan rencana yang sudah Pak Pio buat tadi? Jadi komitmen saya dia di sini ya, ya yang jelas komitmen saya berusaha menerapkan rencana Mhm, yang dibuat tadi, yang telah dibuat tadi semaksimal mungkin Bu. Jadi rencana sudah ada, ya sekarang walaupun mungkin kayaknya mhm, dipaksa, mhm, ya tetap mhm, dilaksanakan karena jadwalnya sudah ada. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. heeh. Misalnya jadwal A ini harus mengerjakan ini, ya kalau tadinya mungkin sedikit malas karena itu sudah ada jadwal, kalau tidak dikerjakan nanti akan mengantri yang di bawah. Mhm, Mau tidak mau ya harus kita iya, paksakan. iya. Jadi itu Bu, menurut saya komitmen yang harus saya laksanakan itu diusahakan semaksimal mungkin. Iya, iya, baiklah. Oke, baiklah, dari pembicaraan kita ini, semoga Pak Pio bisa melaksanakan rencana yang telah Pak Pio susun dengan baik tadi, mulai dari membuat note, kemudian mengingat lagi di dalam kalender, ya Pak ya? Eee Ya Bu, heeh.
semoga apa yang sudah kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat untuk Pak Pio ya, Pak Pio ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi Pak, gimana progres ke depannya. Siap Bu, siap Bu. Iya, Alhamdulillah. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih Bu, iya Pak. karena ketika setelah di coaching sama Ibu Rita tadi akhirnya terbuka. Oh, ternyata saya harus melakukan ini, melakukan penjadwalan sehingga supaya agar saya bisa fokus gitu ya. Oh, iya. Oke. Semoga bermanfaat Pak ya. Nanti besok-besok kita Oke. ngobrol lagi tentang progresnya. Siap Bu, terima kasih Bu atas Iya, waktunya. Pak. Jadi refleksi saya dari hasil coaching yang sudah kita laksanakan tadi, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi dalam percakapan tadi yang saya rasakan sudah berjalan baik yaitu keterbukaan dalam memberikan dan menjawab pertanyaan tadi. Ketika kita bertanya kemudian menjawab sudah saling terbuka. Kemudian yang kedua, dalam menerapkan alur tirta dalam melakukan tindakan tadi ya, sudah terlaksana. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi refleksi saya dari percakapan tadi, saya merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian mengembangkan percakapan ya, yang menggambarkan proses kreativitas kita ketika untuk memunculkan potensi rekan sejawat yang kita coaching tadi itu masih kurang, masih butuh latihan-latihan terus-menerus lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan untuk tetap berada di posisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang saya usahakan untuk tetap hadir penuh pada saat coaching tadi, saya berusaha untuk fokus kepada coach ya, orang atau rekan yang saya coaching, kemudian menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang coach sampaikan, kemudian pada kata kunci fokus pada kata kunci di tujuan dan apa yang hasil yang ingin dicapai dari coach itu tadi. Kemudian yang keempat, apa yang saya lakukan untuk perbaiki untuk meningkatkan ke depannya. Itu tadi harus banyak berlatih sepertinya. Berlatih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, yang berbobot, yang dapat menggali atau mengeksplorasi potensi yang dimiliki coach untuk kemudian untuk memaksimalkan potensinya itu tadi. Itu refleksi dari saya. Kemudian saya juga meminta refleksi dari coach. Pak Pio silakan. Pertanyaan untuk coach di sini, apa yang Pak Pio rasakan pada saat-saat di coaching tadi? Saya di coaching tadi ya. Ketika saya di coaching tadi, itu ya ada rasanya terbuka tadi. Tidak ada rasa takut atau malu atau apa. Intinya ada rasanya keterbukaan tadi Bu. Lebih tenang itu rasanya. Saya rasakan. Jadi ketika Ibu Rita bertanya kepada saya, menggali pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akhirnya dengan terbuka, dengan kerelaan diri menyampaikan permasalahan apapun yang saya rasakan. Jadi itu lebih terbuka intinya untuk menyampaikan. Oke, silakan dari Pak Pio untuk refleksi. Refleksi ya, dari dia sama tadi. Pertanyaan. Terima kasih Bu Rita. Intinya lebih kurang sama ya, sama. Hal apa yang sudah berjalan di sini? Iya, hal apa yang sudah berjalan dalam percakapan ini? Ya tentunya percakapan ini yang sudah berjalan adalah antar diskusi tadi adanya interaksi antara coach dan coach tadi. Nah di sini juga mungkin entah tepat atau tidaknya, tapi sudah berusaha menerapkan alur tirta tadi. Gitu. Terus yang perlu diperbaiki kalau menurut saya dari saya sendiri ya, saya di sini harus banyak belajar lagi itu mengenali coach saya. Nah, saya harus bisa lebih mendalami coach saya. Terus saya juga harus menggali lagi pertanyaan-pertanyaan sehingga coach saya itu lebih terbuka. Saya merasa apa yang saya lakukan tadi itu belum maksimal.
belum maksimal. Jadi tadi saya harus bisa yang perbaiki adalah memahami kondisi coaches, Mhm. terus adalah membuat pertanyaan-pertanyaan tadi. Mhm mhm. Selanjutnya eh, yang selanjutnya itu apa yang dilakukan untuk kondisi kehadiran tadi penuh tadi Bu ya. Mhm Kondisi mhm. kehadiran penuh saya itu adalah yang pertama adalah kesiapan Mhm. diri saya sendiri sebelum Mhm. mengcoach tadi. Jadi agar ketika eh, coaches tadi menyampaikan keluhannya, saya bisa Mhm. mendengar dengan fokus dan lebih menggali lagi apa yang menjadi permasalahan itu dia tadi sudah Mhm. lebih terbuka. Mhm. Dan yang untuk perbaikannya sama Bu, ya Mhm. banyak berlatih Iya, lagi, benar. banyak referensi lagi, Iya, belajar heeh. lagi, melihat dari eh, melihat Video-video mungkin ya? video-video Heeh karena heeh. kan ini hal yang baru. Sebenarnya bukan Heeh. hal baru ya. Iya. Kita tadinya sudah melakukan tetapi Iya. belum seteratur ini, Heeh, ada semendetail ini. alurnya ternyata Ya. Pak ya, heeh Nah, heeh. jadi Sama, heeh. untuk kedepannya kita mungkin belajar mungkin dari karena sekarang media pembelajaran banyak mungkin dari Iya, video, diskusi heeh, nanti bisa sering nonton, heeh. Atau itu sih kita Bu yang berdua nanti bisa saling berkolaborasi, saling meng-coaching biar siap bisa Bu itu bisa. bisa lebih Oke. ini lagi kan. Oke, Nah, refleksi sekarang saya ya. refleksi ya Bu Rita. Apa yang saya Rita sekarang. rasakan pada saat di-coaching. Jadi sama sih Pak intinya, saya jadi bisa menceritakan apa yang ingin saya sampaikan, yang masalah ice breaking tadi kan, jadi saya akhirnya terceritakan kalau selama ini, yang tadi sayanya masih ada rasa kekhawatiran seperti itu, jadi akhirnya termotivasi, harus dilakukan dulu nih biar kita tahu kan. Iya, Jadi jadi saya menjadi lebih terbuka, kemudian untuk mencari solusi yang saya butuhkan, saya siap. menjadi lebih berpikir, dituntut untuk menyelesaikan permasalahan melalui arahan-arahan pertanyaan Pak Pio tadi. Jadi saya dituntut untuk menyelesaikan permasalahan saya sendiri itu untuk, menggali potensi yang saya miliki itu.